Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi tumdu min anfusikum aw tufu yasibkum billah wa yafiru lima yasha wa huwa ala kulli syai'in qadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Literasi jurnal mengatakan bahwa sertifikasi itu ujungnya adalah mencetak soft skill. Soft skill itu punya challenge yang tidak bisa ditolak oleh dunia industri. Namanya multi complex problem. Jadi kalau kita hari ini diminta untuk tersertifikasi, maka yang bersertifikasi itu harus mempunyai multi complex skill. Karena setelah pandemi COVID dan industri 4.0, yang muncul dari para pelaku HR itu tidak lagi menjadi supporting team, tapi Anda menjadi strategic partner. Karyawannya tidak lagi jadi cost, tidak jadi dari aset. Mereka, leader-leader kita, talent-talent kita disebut investor. Sudah investor, problemnya banyak, maka anak milenial yang bisa nutup. Dan dia native, bukan kayak saya, Bu Titi, Bu Fauzia, yang sifatnya imigran, datang ke dunia digital ini. Karena dia native, maka dia nggak perlu disertifikasi, bisa. Nah, apa yang terjadi? Lembaga sertifikasi kadang hanya sebagai kertas, karena yang diadministrasikan adalah sertifikasi. Yang disertifikasikan adalah administrasi. Maka banyak para pencari sertifikasi terjebak pada sedikit lebih, bukan sedikit beda approach-nya. Hanya sedikit lebih dari sekedar standar. Kalau standarnya masuk, dia dapat sertifikat. Lalu pasang di sosmed. Ini salah besar, teman-teman. Saya sangat berharap Indonesia jangan terjebak pada kertasnya. Indonesia terjebak harus pada design thinking-nya sertifikasi. BNSP sudah mengarah ke sana. Karena BNSP bagi saya sudah benar, yang dioprek adalah unit kompetensi. Pada dasar itulah, saya mencoba untuk bicara end in mind-nya dari sertifikasi nasional kita. Apa itu? Kita hari ini akan meng-create future leaders. Future HR leaders. Kalau sertifikasi di dunia SDM, maka yang diciptakan adalah dua kemampuan. Leader HR sama manajer HR. Leader HR, dia mendecision, dia memutuskan, dia mengeksekusi. Manajer HR, dia memanage. Nah, yang kita mau bangun LSP ini yang memanage atau yang mengeksekusi. Karena HR sekarang strategic partner. Bukan lagi supporting partner. Oleh karena itulah, saya mencoba untuk bersama-sama mengekspresikan fenomena yang terjadi yang pertama. Saya tadi sedikit menyimak, tapi lebih jauh karena saya seringkali menyimak dari Pak Kunjung, guru saya, dan Pak Fauzia. Saya kira problem kita adalah kekosongan leader HR. Bukan kekosongan yang disertifikasi. Ini harus dibedakan. Kalau kita mensertifikasi sesuatu yang tidak menjaga standar, maka kita akan kehilangan kapabilitasnya. Nah, kehilangan kapabilitas itu bicara apa? Bicara talenta unggul. Bicara strategic manajemen talenta. Nah, bagaimana sekarang LSP menciptakan satu standar untuk talenta. Kenapa? Karena talenta itu yang akan mendisrupt di masa depan. HR nggak boleh bicara sertifikasi hari ini. HR menyiapkan para asesor yang mensertifikasi pelaku HR di masa depan. Kalau Pak Suyanto membaca risetnya di Deloitte, di Forbes, di McKinsey jurnalnya atau di Harvard Journal, sertifikasi mereka adalah sertifikasi untuk menyiapkan leader di masa depan. Nah, leader di masa depan itu adalah talenta. Nah,
Kalau itu disadari, maka saya akan coba masuk kepada challenge-nya. Next normal, bisnis itu turun. Yang bisa mengangkat dari COVID kan ini arahnya turun nih, lihat nih. Ya, turun nih, ya kan? Ini turun kan? Klak, turun. Nah, kita lihat nih, future leader, HR future leader, tugasnya ngangkat. Nah, ngangkat ini, Pak, unit kompetensi yang dibutuhin dari riset saya, baca sotanya, lebih dari 200 jurnal, adalah digitalization, human interest base. Digitalisasi sama human interest itu namanya humanizing of technology. Humanizing of technology itu miliknya pelaku HR. Nah, kalau pelaku HR-nya masih administratif, personaliaan, admin, ya nggak jadi. Karena yang mereka siapkannya di sertifikasi nantinya adalah anak-anak yang mempunyai kompleksitas problemnya kompleks. Maka membutuhkan skill yang kompleks juga. Nah, skill yang kompleks itu menjadi bagian dari complex problem solving. Jadi HR sekarang strategic partnernya CEO. Karena CEO itu cuma punya 2 tugas. Teknologi dan people. Kalau teknologi serahkan pada konsultan, serahkan pada sistem, serahkan pada ahli digital system, pada IT, selesai. Tapi kalau people, nggak bisa. Harus di-grooming sejak hari ini untuk masa depan. Nah, meng-grooming itu, yang men-take out terhadap apa yang kita lakukan adalah millennials. Nah, milenial ngapain? Nah, ini ada 10 justifikasi riset di San Francisco, saya datang di sana, yang mengatakan 5 yang besar ini membuat kita nggak nyasuk di UK kita ini. Pak Yanto, ini challenge bagi kita semua, pelaku industri yang basisnya human resources. Yang pertama, complex problem solving. Unit kompetensinya itu. Yang kedua, critical thinking. Yang ketiga, kreatif. 3 ini nggak mau kerjanya permanen. Bukan kerja tetap. Bagi mereka tetap kerja dengan cara flexi times. Ditambah 2 lagi, people management dan coordinating with others. Jadi anak-anak muda itu memanage orang lain dengan gadgetnya, dengan digitalnya. Maka Facebook menambah 500 untuk satu grup. Oh, sorry. WhatsApp dari 256 menjadi 500. Facebook dari 5.000 mau ke 10.000. Tapi jangan salah, yang di sini ada namanya Realcom. Nanti cari di App Store namanya Realcom. Itu produk Indonesia yang di-ban sama Facebook. Produk Indonesia, platform kayak Facebook, milik orang Indonesia yang di-ban sama Facebook nggak boleh muncul. Karena dia bisa ngumpulin sampai 20.000. Kita pakai Zoom, besok pakai Realcom bisa sampai 5.000. Zoom hanya 1.000. Nah, itu yang punya orang Indonesia. Dan platformnya masih gratis. Kunjungi itu, Realcom. Cari di App Store. 1 tahun ini valuasi masih akan di atas 10 triliun itu. Apa yang terjadi dari itu? Dia akan menjadi emotional intelligence. Dan apa yang terjadi? Leader-leader HR akan menjustifikasi dan akan mengambil putusan untuk menggunakan tools-nya. Maka output yang terpenting dari sebuah sertifikasi menurut jurnalnya, yang pertama, dia tersertifikasi pasti punya mindset. Yang kedua, dia tersertifikasi pasti punya skill set. Yang ketiga, dia tersertifikasi pasti punya tool set. Mindset, skill set, dan tool set. Ketika dia nggak punya, pasti katakanlah punya mindset, dia helikopter view, tapi nggak punya helipad. Helipad-nya itu skill set. Nah, tool setnya apa? Drivernya itu, pilotnya itu. Nah, pilot itu siapa?
people. People itu siapa? Karena dia memahami dashboard. Kalau HR itu bagaikan dashboard, maka dari urusan bensin, urusan engine, urusan spion kanan, spion kiri, sampai urusan knalpotnya katakanlah atau baling-balingnya ada di dashboard. Kalau nggak punya yang 5 ini, dia akan gagal memahami ambient bisnisnya. Jadi Anda bisa bayangkan, kalau yang sertifikasi nggak memahami itu, Gen X veteran, nggak ada anak milenial mau disertifikasi. Padahal yang menentukan masa depan adalah talenta unggul yang nantinya akan jadi future leader. Dan dia harus didesain. Jadi hari ini kita punya problem adalah ekosistem anak muda yang mau di dunia HR, yang mereduce semua perilaku yang basisnya transaksi berubah menjadi digital. Pada dasar itulah saya tampilkan riset saya terkait dengan Digi platformnya. Yang pertama apa? Dulu ada proses. Kita mengagungkan proses. Managing by proses. Sekarang managing by apa? Business model. Dulu managing by apa? Cost. Sekarang dilihat apa? People. Duit akan datang kalau people-nya bagus. Dulu ngomong produk, sekarang ngomong apa? Konten. Dulu ngomong understanding, kita ngomong apa? Belief. Dulu kita ngomong vision. Perusahaan banyak visinya, wah, kata pendirinya, founder, rasanya didistrap sama anak muda. Dia ngomong platform. Nah, kalau yang kanan ini nggak dipahami oleh para pencetak sertifikasi, oleh kita sebagai lembaga, LSP atau apapun, maka LSP ditinggal customer-nya. Bisnis hari ini nggak cari profit, cari market share. Maka yang dibangun bukan customer, yang dibangun adalah ekosistem. Dulu pakai branding, sekarang anak-anak nggak mau branding. Ayanto, role model, influencer, testimoni, Atta Halilintar, Richie Farmer, Ricis. Lalu satu lagi nih, Kejora, siapa itu? Lesti. Yang lagi KDRT itu. Lesti. Itu role model. Kalau role model sakiti, yang nyakiti langsung diganjar dihabisin. Maka sosmed paling jahat itu di Indonesia. Itu kalau leadersnya digangguin, oh itu bisa kelahi itu harga diri itu. Suami istri gara-gara beda role modelnya, beda influencernya bisa ribut itu, bisa talak itu. Nah kenapa itu? Karena ini mangkut beli. Bank mati karena fintech, coding mati karena biometrik. Besok ngurus BPJS hanya 5 detik selesai. Matanya melolo, langsung duitnya keluar. Apa? Mana? Apa yang terjadi dari proses ini? Sama. Zoom hari ini belum bisa mendeteksi ini suara siapa yang bocor, nggak bisa. Tapi Zoom tahun depan sudah suara bocor yang nggak dikendaki, langsung nutup sendiri, unmute. Jadi mute langsung. Itu Zoom lagi mikirin. Nah, bagaimana LSP kita mendeteksi mana UK-UK yang tidak capable dengan kebutuhan di masa depan? Maka ingat, yang kita tuju, LSP itu bukan customer lagi, bukan individu. Tapi saya dari perusahaan X akan pakai LSP yang dipimpin oleh Pak Suyanto sama gitu. Karena ini dibangun ekosistem. Saya ingin nonton, ingin jadi supporter karena si Anu jadi influencernya, bukan bolanya. Maka kalau Anda lihat Google Analytics, yang laku di kuliner itu bukan makanan yang enak, tapi makanan yang laku. Yang jago HR itu bukan yang pinter tentang ilmu HR, tapi orang yang tahu orang yang tahu HR. Ini beda. Karena beda itulah saya mengajak teman-teman untuk nyadarin. Bagaimana hari ini Anda mempunyai take out your periscope. Kayak kapal selam itu Anda punya periscope. Maka saya setuju BNSP lagi ngejar UK itu cepat banget. Kenapa ini lagi adaptasi UK ganti lagi? Karena kecepatan bisnisnya berubah.
Maka hari ini kita diminta untuk punya new teaching perspektif. Kamus Merdeka punya new teaching perspektif. Nah, bagaimana kita di dunia LSP punya new approach perspektif? Jadi, apakah benar hari ini kita sedang men-checklist capabilities-nya para asesi? Apa bukan malah perspektifnya para asesi? Ini berbeda, Pak. Karena pelaku HR sekarang tidak lagi dari psikologi. Orang tahu IT bisa lebih presisi menentukan ini lebih capable daripada si A. Lewat tools. Dokter disrupt, psikolog disrupt. Dokter ada HelloDoc sekarang. Disrupt sudah dokter, udah. Tangan saya gatal-gatal HelloDoc, tangan saya gatal-gatal, obatnya apa? Disebut sama HelloDoc, langsung order obatnya. Dikirim oleh HelloDoc, selesai. Nggak perlu datang ke dokter. Orang pusing, stres, daulah datang ke psikolog. HR di outsource hari ini. Lalu yang disertifikasi apa? Organisasi yang melihat tentang positioning-nya HR. Jadi ciptakan LSP basisnya korporasi, bukan basisnya individu. Itu baru high level class. Atas dasar itu, saya bikin bagaimana grooming-nya. No, storytelling. Jadi anak-anak yang native ini sebelum dilakukan tes LSP, assessment, itu dia diberikan soal storytelling. Nah, ini materi saya bagi nanti. Ini nggak bisa 10-20 setengah jam, nggak bisa. Ini materi perlu diskusi lebih mendalam. Nah, ini adalah design thinking-nya. Dari sekumpulan jurnal yang saya baca, akhirnya apa? Akhirnya organisasi yang berbasis HR itu mendibrak bisnis model. Bukan sebatas tentang orang. Karena tidak sebatas orang, maka disruption sama platform idea menjadi kata kunci untuk dianalisa dan di-align-kan. Maka yang dilihat dari pelaku HR, itu maaf ya, mulai bergeser ke apa? New journey experience, Pak. Bukan sebatas kapabilitas, karena kapabilitasnya kalah cepat sama tools, namanya digital tools, toolset tadi. Beli ke konsultan tentang toolset menentukan talent, sudah ada. Toolset tentang payroll sudah ada. Toolset tentang training sudah ada. Toolset tentang leadership sudah ada. Trainingnya juga udah ada. Lalu apa gunanya disertifikasi kita? Atas dasar itulah, hari ini ayo kita bersama-sama, ini riset saya tentang Omnibus Law. One Sheet Report, 740 halaman, hasilnya cuma sehalaman ini. Ini. Jadi kalau lihat Omnibus Law, maka ditanya, investasinya kompetitif enggak? Hubungan kerjanya harmonis enggak? Talentnya readiness enggak? Milenialnya engage kepada ekosistemnya enggak? Kalau 4 ini enggak jalan, maka investasi enggak masuk ke Indonesia. Nah, coba dibandingkan dengan apa yang Anda sertifikasi. Kalau nggak nyambung ini, berarti otomatis Omnibus Law nggak matching dengan apa yang kita mau ukur. Wah, itu bahaya, Pak. Dasar inilah, akhirnya saya keluarkan teori tentang connectability. Waktu ambil sertifikasi waktu di Berkeley, 2017. Ada 5 dasar connectability bagi orang HR. Orang HR itu mempunyai 5 kemampuan ini. Highly respect. Kalau orang HR nggak punya highly respect, maka Anda sama kalah dengan Google. Google itu adalah smart people. Kalau highly respect itu wise people. Google nggak bisa ngajari tentang respect, Pak Yanto.
Kayak Pak Yanto itu kalau telepon saya itu adem itu. Halo Pak Ditya, apa kabar? Padahal Bapak pimpinan sebuah kampus, sebuah pendidikan. Nah, respect-nya Bapak itu namanya highly respect. Google nggak bisa ngajarin. Highly respect itu laten. By herediter. Yang kedua, maximum influence. Kalau leader nggak mempunyai maximum influence, hanya kasih tugas, kasih direction, Anda nothing sebagai seorang leader HR. Yang ketiga, Anda harus ori, authentic emotion to display. Ori untuk menyatakan isi hatimu gitu. Ini Mas Idam ini dengerin sambil lihat ke atas, ke bawah. Ini sedang udah otentik emosinya dimunculkan di layar ini. Ini kalau dapat penghargaan yang nomor 3 ya Mas Idam itu ketal-ketil matanya bayangin gini-gini itu otentik gitu. Karena anak milenial Pak Ustadz. Ya itu dia Bang Amin ini gue banget kata dia. Nah itu otentik emotion to display. Yang keempat, declaring our concern openly. Anda harus sampaikan concern Anda secara terbuka. Harus tas-tas gitu. Kalau mau jawab bilang itu ceplas-ceplos, tapi ya bener gitu, ya logik gitu. Ojo dibanding-banding ke, ya kue kalah. Karena mereka native, kita imigran. Farel bener itu. Nah, ini Farel itu nomor 4 itu. Dan leader HR yang paling mahal yang nomor 5. Listening skills. Ini impact-nya nggak usah saya mau cerita. Ini nanti baca aja. Saya mau ceritain ini aja. Sempurnanya orang yang tersertifikasi itu mempunyai good data, partnership, human interest, kolaborasi, social dialog, connectability. Kalau kurang salah satu di data, Anda nggak perform. Di partnership, Anda salah. Fokusnya salah, message-nya. Kalau Anda nggak mempunyai human interest, Anda to get message, enable. Dispute kalau nggak punya kolaborasi. Bias kalau nggak punya social dialog. Nggak terconnect, Anda akan poor employee engagement. Bagaimana maksimum connectability kalau Anda punya sempurna? Nah, apakah orang yang disertifikasi itu mempunyai 6 poin ini? Kalau tidak, maka saya khawatir digital transformasi yang ada di dunia bisnis ini, HR leaders nggak punya platform. Yang ada adalah transaksi, paradigmanya adalah pragmatis. Dikira HR itu menciptakan orang kejar target. Tidak. Hari ini kejar values untuk market share, bukan kejar values untuk profit. HR leader kejar values untuk market share. Super smart business platformnya adalah mendefine leaders. Ya, mendefine leaders ini berdampak pada inovasi dan agility. Karena hari ini bisnis sudah terjadi kolaborasi antar pesaing. Musuhan di bisnis, sekarang mereka kolaborasi. Saya kira itu mudah-mudahan mencerahkan agar kita tidak sedikit lebih LSP kita dibanding yang luar, tapi kita harus sedikit berbeda dengan LSP di luar sana. Karena sedikit berbeda adalah cara pandang para leader yang menjadi strategic partner bagi CEO. Kita tidak lagi core winking, kita nggak lagi sebagai supporting team. Terima kasih, matur nuwun, materinya saya kirim, mudah-mudahan bermanfaat, mewarnai future challenge kita. Kita nggak boleh di Indonesia bicara hari ini, harus bicara masa depan. Hari ininya sudah terlambat, kita selesai hari ini, ternyata itu sudah menjadi hari kemarin katanya.